Jadi kalau sudah sombong, gara-gara sombong itu dikeluarkan dari surga, makanya kita yang masih di dunia ini jangan sampai sombong. Kalau sombong itu adalah perbuatan setan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan yang insya Allah kita diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan bisa diringankan langkahnya untuk hadir di acara halal bihalal. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, karena ini judulnya halal bihalal. Jadi pertama, saya secara pribadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua di sini. Bukan mungkin, tapi memang yakin saya di PT barangkali sering membuat tersinggung, baik disengaja atau memang direncanakan. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah dari rekan-rekan semua juga saya sebelumnya saya sudah memaafkannya. Mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi kita itu memang tidak akan lepas dari salah dan khilaf. Saya yang sering mungkin menyinggung perasaan, mungkin yang muda nggak terima, menjadikan yang muda itu banyak salahnya ya. Alhamdulillah saya maafkan. Dan yang muda mungkin banyak tingkah juga, yang tua juga sering ingatin juga, jadi yang muda banyak salah juga ya. Dan yang muda juga mungkin suka cerewet juga, suka ngeyel juga kalau dibilangin sama orang tua ya. Sehingga yang muda itu selalu salah. Jadi di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah pada hari ini, kemarin di Todong saya sebetulnya sama Ibu Juli, kemarin saya juga sebetulnya minta Pak Istri suruh ngisi. Tapi dari Ibu Juli sendiri langsung ngotot masalah untuk bicara ketanganannya nggak mau katanya. Jadi di hari ini insya Allah kita akan membawa tema yang biasa-biasa, yang hari-hari, biar menjadi pengingat buat kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin di Bali layabda bihi Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Jadi bagi siapa yang hari ini belum bismillah, mari bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Jadi ketika kita sudah bismillah, insya Allah semuanya akan bernilai ibadah. Yang tadi makan karena saking laparnya barangkali ya, jadi lupa bismillah juga. Bismillahi wa akhirihi ya. Jadi dari rumah barangkali yang tadi itu belum lupa bismillah juga, bismillahi tawakkaltu. Jadi segala sesuatu apabila kita tidak diawali dengan bismillah, maka nilai pahalanya itu gugur. Jadi rugi sekali. Ya. Jadi ketika kita berangkat dari rumah sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ketika kita sudah Bismillahirrahmanirrahim itu setan, kata setan, wah goda kayak orang wani dan kayak masalahnya harus bertawakal karena Gusti Allah. Ya. Tapi sing ora wani goda iki setan sing ora ketok.
Nah, setan sing ketok-ketok ya tetep wani. Yo. Setan sing ketok nanti ya insyaallah teko ya. Jadi ketika kita sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah setan mau menggoda, mau mencelakakan dia nggak berani. Karena orang itu sudah bertawakal kepada Allah, orang itu sudah pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kembali lagi itu setan-setan yang gaib. Karena ada setan itu ada setan dari kalangan jin, ya, ada juga setan-setan yang dari kalangan manusia. Jadi kadang-kadang kalau ada orang bilang itu ada orang orang kesetanan, sebetulnya setan pun sebetulnya marah loh. Saya orang setannya aja sekarang diam-diam aja kok dibilang kesetanan gitu loh. Karena pada akhir zaman ini manusianya sudah melebihi daripada setan kadang-kadang itu. Nah, makanya kadang-kadang saya kalau lewat saya selalu menegur orang yang minum itu pakai tangan kanan. Nah, itu yang setan itu. Jadi saya sendiri melihat orang minum itu walaupun di kanan kiri 100 derajat saya bisa melihat orang itu mau minum pakai kanan kiri gitu. Saya selalu bilang yang minum tangan kiri itu apa? Nah, jadi setan marah sebetulnya itu orang manusianya udah pada kayak udah melebihi gitu kan. Nah, jadi akhirnya itu ada tuh setan kemanusiaan lagi, bukan manusia kesetanan lagi. Ya. Jadi Bismillah itu menjadi syarat kita itu segala amal ibadah kita itu, segala perbuatan kita itu bernilai ibadah ketika kita tidak lupa mengucapkan Bismillah. Ya, seperti tadi dalilnya kullu amrin dibali layak dabihi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Ketika kita lupa membaca Bismillah maka semua itu amalan itu gugur. Seperti fata morgana, kita melihat aspal di jauh itu ada kedip-kedipnya itu, seperti itulah. Ya. Tapi di situ juga ada menjadi syarat yang berikutnya lagi. Kita sudah Bismillah, kita sebagai orang Muslim itu jangan sampai kita lupa melaksanakan sholat. Fardhu ain itu jangan sampai kita tinggalkan. Jamaah halal bihalal. Halo. Kayaknya kayak orang lagi buka puasa kayaknya. Ini acara bubur atau acara halal bihalal ini? Ya, menghargai yang selama ini loh nggak makan itu. Kalau yang selama makan ya selama ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi tolak ukur kita itu semua bernilai ibadah. Jadi ketika kita mau tidur juga kita Bismillah juga. Di situ sebuah kerugian sangat besar sekali ketika kita mau tidur itu kita tuh nggak ngucapin Bismillah. Karena apa? Tidur kita mungkin 5 jam, 6 jam, atau mungkin 7 jam. Ya. Tapi selama tidur itu ada 5 jam sampai 7 jam itu, atau berapapun waktunya, ketika kita sudah Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah tidurnya bernilai ibadah. Ketika kita masuk ke kamar mandi juga. Ketika kita masuk ke kamar mandi, kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berarti selama di kamar mandi itu bernilai ibadah walaupun di situ lagi bengong. Jadi jamaah halal bihalal, kalau ke kamar mandi itu jangan kita bersuara kalau nggak perlu banget. Karena di kamar mandi kita memang nggak boleh melakukan aktivitas, apalagi kita sambil nongkrong, sambil ngejen, tapi tiba-tiba kita sambil nengok YouTube itu masalah. Ya. Jadi kalau kita di kamar mandi, kalau dipanggil pun seperlunya aja jawabnya, ya. Jangan sampai kita itu sambil di kamar mandi sambil teleponan, itu masalah itu. Sambil nyanyi lagi, katanya nyanyi ya. Karena di situ kan dibarengi dengan setan. Di situ doanya itu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Nah, jadi setan juga ada laki-laki ada perempuan juga. Itu doanya masuk situ itu begitu. Makanya ketika kita di situ kita kan nggak ada
kita terbuka, kita nggak boleh mengucapkan hal-hal yang mengucapkan biasa itu kita nggak boleh. Nah, ketika kita di kamar mandi. Jadi jangan sampai kita di kamar mandi, apalagi kita sambil nyanyi-nyanyi, itu masalah. Ya. Jadi maka dari itu hari ini insya Allah saya akan memberikan sedikit pencerahan berbagi. Semoga ini menjadi peringatan buat diri saya sendiri dan buat jamaah halal bihalal ini. Jadi ketika kita masuk kamar mandi, jangan sampai kita berbicara hal-hal yang nggak penting. HP kalau perlu tinggalin. HP jangan sampai ada ringtone yang mungkin adzan atau ngaji, itu usahakan ya jangan ya. Karena ketika HP itu lagi ngaji, tiba-tiba berbunyi di dalam toilet itu menjadi masalah. HP di dalam ada Al-Quran atau apa itu nggak masalah dibawa ke dalam toilet, nggak apa-apa. Yang penting dia posisi tertutup. Sama dengan posisi kita juga, kita di dalam otak kita juga ada Al-Quran, ada dalil-dalil, ada amalan apa, tapi kita tuh tutup mulut. Jadi sebelum masuk ke toilet diobras dulu, masuk, baru nanti udah keluar dibongkar lagi, dibongkar pasang lagi. Jadi Bismillah itu menjadi tolak ukur kita itu, apakah kita itu kegiatan kita bernilai ibadah atau tidak itu dari Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, atau apapun yang kegiatan kita itu harus diawali dengan Bismillah. Dan di situ menjadi ada syarat kedua, ada fardu ain yang nggak boleh ditinggalkan adalah sholat 5 waktu. Ya. Saya ketika pulang misalnya jam-jam tertentu, alhamdulillah beberapa orang yang saya lihat kalau jam-jam tertentu dia langsung tersinggung, oh ya saya belum sholat, langsung pergi sholat. Jadi menjadi ikon ketika kita itu mengingatkan teman-teman kita itu untuk sholat. Sholat, dan sholat. Kerja, kesibukan itu berputar, ya. Jadi sholat juga jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat itu menjadi tolak ukur bahwa pertama Bismillah itu sudah Bismillah, kita sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Insya Allah semua kegiatan kita, semua aktivitas kita bernilai ibadah. Ada ayat wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu memang untuk beribadah kepada Allah. Jadi sudah ayatnya sudah jelas wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa di situ ayatnya wa ma khalaqal jinna? Jin itu disebut dulu. Karena jin memang diciptakan dulu sebelum ribuan tahun sebelum manusia diciptakan. Manusia diciptakan itu setelah jin itu punya aktivitas di surga. Iblis, jin atau iblis. Jadi biangnya jin, setan itu iblis. Iblis itu induknya. Ya, induknya dari setan, jin itu adalah iblis. Jadi iblis itu adalah ketuanya itu, masternya itu. Jadi maka dari situ sebelumnya iblis itu tinggal di surga. Kenapa iblis itu dikeluarkan dari surga? Karena dia itu sombong. Karena apa dikeluarkan dari surga? Karena sombong. Jadi kalau belum masuk surga udah sombong, kira-kira masuk nggak? Jadi jangan sampai sombong. Yang sombong keluar dari jadi jangan sampai kita sombong. Di mana kesombongan si iblis itu? Ketika Allah menciptakan Adam. Belum menciptakan Hawa. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah menyuruh para hamba-hambanya itu, malaikat, iblis, untuk bersujud kepada Adam. Tapi si iblis ini nggak mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, tenang. Anggap gak ada apa-apa. Oke. Kalau sampai situ ya. Jadi ini saya tanyakan lagi kembali. Iblis keluar dari surga karena apa? Kenora nolok anu delok piring tumpah. Jadi kalau sudah sombong, gara-gara sombong itu dikeluarkan dari surga, makanya kita yang masih di dunia ini jangan sampai amin. Kalau sombong itu adalah perbuatan setan. Setannya orang teko kene kan? Jadi ketika semua malaikat itu sama termasuk iblis itu disuruh sujud kepada Adam itu
Iblis itu nggak mau. Kenapa saya harus bersujud kepada Adam? Padahal Adam itu dibuat dari tanah liat, tanah yang hina. Sedangkan iblis itu dibuat dari nur, dari cahaya, dari api, dari nar, dari api. Jadi iblis itu merasa lebih mulia. Maka dari itu iblis itu diklaim menjadi yang sombong, akhirnya disuruh keluar dari surga. Jadi sekali lagi jangan sampai kita sombong ya. Kalau sombong jaminannya berarti neraka ya. Jadi untuk bismillah itu jangan sampai kita bismillah itu ditinggalkan. Ketika kita lupa mengucapkan bismillah, kita ucapkan bismillahi wa akhirihi. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Jadi segala yang awal dan yang akhir karena kelupaan, makanya kita bismillahi awalihi wa akhirihi. Jadi dengan kita mengucapkan bismillah, insya Allah semua akan bernilai ibadah. Dengan catatan berlaku fardu ain, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Amin, amin, Allahumma amin. Dan yang berikutnya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin itu menjadi nilai syukur, ya. Nilai syukur kita itu alhamdulillah, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, insya Allah Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi rahmat, insya Allah ketika kita bersyukur nanti berkahnya itu akan bertambah, rezekinya akan bertambah. La in sakartum la azidannakum. Ketika hambaku bersyukur, ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, Allah akan tambah rahmatnya. Jadi ketika kita bersyukur itu ketika kita baru megang mangkok aja kita harus sudah alhamdulillah. Baru megang mangkok udah alhamdulillah. Baru ngeliat juga sudah alhamdulillah. Ya. Nah. Kalau masa Allah itu untuk melihat keindahan yang Allah ciptaan Allah itu ya, keagungan Allah. Jangan melihat makanan tuh masya Allah. Itu kapan salah itu. Ya. Jadi ketika kita baru melihat makanan aja kita sudah alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillah itu menjadi tolak ukur orang-orang yang bersyukur. Ketika orang-orang yang bersyukur, saya sering kasih gambaran itu, ketika kita dapat suatu makanan dari temannya, ketika kita bersyukur, kita mengucap alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih, nanti temannya itu akan memberikan makanan lagi. Tapi ketika kita diberi suatu makanan, kita tidak bersyukur, kita merasa cuek-cuek aja, dan barangkali mungkin 5 menit ke depan mungkin makanan itu masih tersisa di situ, mungkin orang itu tidak akan memberikan makanan lagi. Karena apa? Karena kita dianggapnya tidak butuh. Jadi jangan sampai kita itu nggak pandai bersyukur. Ya. Jadi Allah juga langsung menghakimi, langsung menghukumi kita hambanya itu ketika kita tidak bersyukur, nah maka nikmat itu akan diberhentikan. Jadi ada contoh bersyukur lagi juga. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Ketika Allah berikan suatu rezeki itu digunakan sama kita dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan tambah itu rezeki juga. Ketika kita diberi rezeki itu kita bikin untuk berbagi, nanti Allah juga akan tambahkan rezeki itu juga. Tapi ketika Allah berikan rezeki sama kita mungkin dibuat maksiat, sama kita mungkin disimpan sendiri, nanti Allah akan tutup rezeki itu. Karena kita hidup itu seperti paralon, ya. Kita hidup itu seperti paralon yang mengalirkan air ke segala sumber kecil-kecil, ya. Makanya kita itu harus berbagi. Dengan kita berbagi itu adalah sebagai nilai syukur kita. Jadi jangan sampai kita itu lupa kita berbagi, maka Allah itu akan menghentikan rahmatnya, menghentikan rezekinya. Jadi kita harus pandai berbagi, karena ketika kita pandai berbagi, insya Allah akan lancarkan rezekinya. Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang bakhil. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit. Karena orang pelit itu sebetulnya sama kawannya yang pelit juga nggak suka loh. Ya. Kalau ada kawan pelit, dia juga nggak suka dengan kawannya yang pelit. Karena apa?
Dia sendiri bakhil, tapi dia sendiri juga nggak suka dengan yang bakhil itu. Begitu dia mau dekat sana, kenapa kamu nggak mau berkawan dengan dia pelit gitu. Padahal dia sendiri juga pelit. Jadi ada suatu perbuatan-perbuatan tercela yang sesama pelit pun dia juga nggak suka. Ya. Jadi jangan sampai kita pelit ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Lagi ngunyah nggak tahu lagi. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Karena orang yang pelit itu juga tidak disukai dengan sesamanya. Istilahnya ada sesama bus itu jangan menyalip gitu ya. Sesama orang pelit juga dia nggak suka. Jadi kita sama orang pelit juga nggak suka, makanya kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit. Ya. Dan kita juga dalam hal tata cara makan, tata cara minum juga, kita dianjurkan juga ya, tata cara makan sebelum kita makan, kita mengucapkan bismillah, dan tata cara minum juga kita mengikuti Rasulullah minum itu 3 kali tegukan ya. Ini sekalian saya haus ini ya. Jadi contoh ini minum ini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 tegukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi 3 kali tegukan ya. Jadi dalam dalilnya itu, dalam hadisnya, orang yang minumnya itu langsung kok itu kayak onta. Kayak minumnya onta. Nah itu makanya kayak minumnya onta. Jadi minum itu 3 kali tegukan itu minumnya Rasulullah. Saya kalau perjalanan dari sini ke Purbalingga, insya Allah 1 botol sudah cukup. Karena dengan minum itu, minumnya tuh punya berkah, walaupun sedikit. Jadi kita tuh nggak sampai harus mampir ke toilet itu. Harus berhenti dulu, itu nggak harus juga. Ketika kita minum mengikuti tata cara Rasulullah, minuman yang sedikit itu menjadi berkah. Jadi jamaah halal bihalal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu hal adalah yang kita ada cari adalah berkahnya. Ya. Makanan yang berkah insya Allah akan mengantarkan dia untuk pergi ke taklim. Ya. Makanan yang berkah insya Allah dia itu akan menunjukkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Makanan ini juga bisa melaknat kita. Makanan ini juga nggak ridho kalau dimakan sama orang-orang yang salah. Dia nggak ridho, dia protes juga. Makanya kita jangan sampai makanan ini protes terhadap kita. Karena semua apa yang ada di dunia ini, semua apa yang kita lihat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dalil yang sangat populer. Ketika Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga sendalmu sudah ada di surga?" Pernah dengar itu dalil itu? Pernah dengar ya ungkapan itu ya? Amalan apa wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga sendalmu sudah sampai di surga? Kira-kira sendal kita sudah sampai sana belum ya? Kalau sendal kita hilang di masjid, alhamdulillah. Berarti dipakai orang-orang soleh. Yang pertanyaan kita hari ini semua ada gadget ini ya. Jangan sampai gadget kita, HP kita itu sekarang sudah nunggu di neraka loh. Karena apa? Gara-gara tengah malam call dengan orang-orang bukan mahramnya. Ya. Gara-gara settingan-settingan yang nggak baik. Gara-gara pasang status yang provokasi. Gara-gara nonton YouTube film Korea. Ya. Nanti tuh HP itu sebelum kita meninggal, HP itu sudah menunggu di neraka itu. Sudah menunggu di sana itu. HP itu bersaksi. Jadi tadi digambarkan dalil-dalil yang sangat populer. Sendalnya Bilal sudah sampai di surga. Kenapa? Amalan apa yang engkau perbuat, kata Rasulullah? Saya tidak pernah meninggalkan sholat wudhu. Jadi setelah wudhu, itu dia tuh sholat wudhu, sholat sunnah wudhu. Dan sholat sunnah wudhu itu nggak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan pertama oleh Bilal. Dan kita para generasinya, para
alim ulama kita tuh meniru. Karena kita juga ingin sendal kita sudah sampai di sorga. Dan hari ini yang lagi viral hari ini, semua orang itu pegang gadget, titipkan gadget kita itu di surga. Halo? Titipkan gadget kita di caranya? Caranya gadgetnya itu untuk hal-hal yang positif. Kalaupun kita harus bikin pasang statusnya yang mengajak kebaikan. Jangan statusnya lagu kunci garong. Statusnya cinta satu malam. Alah, ya Allah, Astagfirullahaladzim. Pada lanjut session istighfar. Ya, sekalian ya. Istighfar itu kita harus melakukan istighfar ketika kita itu melihat sesuatu hal yang negatif, kita tuh istighfar. Ya. Jadi misalnya ini ada mas-mas di sini atau Pak Hadi melihat anak buahnya cantik, astagfirullahaladzim. Yo, ono ya, mulai kaso ya. Yo, mulai kaso ono ya. Jadi ketika melihat anak buahnya itu dandan menor-menor, astagfirullahaladzim. Bacakan ayat kursi ya, langsung leleh nanti itu apa tuh? Jadi istighfar, kalau istighfar orang kecelakaan, istighfar itu istilah istighfarnya remeh-temeh gitu. Istighfar itu kelas-kelas teri gitu, ya. Tapi istighfar ketika melihat sesuatu hal yang menarik dia, tapi dia itu bukan haknya, dia istighfar, itulah istighfar yang VVIP. Kalau orang sakit gak usah disuruh istighfar, pasti istighfar. Jadi ketika ada orang sakit istighfar itu biasa aja. Tapi ketika melihat misalnya pagi-pagi melihat kalian masih kelihatan baru mandi, masih apa dan sebagainya, cantik-cantik, istighfar di situ. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau begitu sudah istighfar, nanti kalau ada orang yang pasang bulu mata itu, nanti bulu matanya langsung turun itu. Ya, bulu matanya langsung turun, tapi alhamdulillah orang kan nggak ada yang pakai bulu mata itu. Saya juga sering menyindir sekali masalahnya sih. Ya, jadi di situ ada kerjasama juga itu. Cowok sama cewek juga ada kerjasama. Cowok melihat kalian istighfar, kalian juga melihat cowok juga harus baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, gitu ya. Ini melihat cowok langsung pikir ta'aruf. Ta'aruf itu nggak harus ketemu. Ta'aruf itu melalui atuknya, melalui neneknya, melalui apa dan sebagainya ya. Jadi kalau ta'aruf itu bukan melakukan pertemuan ya. Nah, jadi di situ ada juga itu dalilnya itu ketika Siti Maryam, kenal gak dengan Maryam? Di len berapa? Siti Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. A'udzubika. Jadi ketika dia melihat malaikat Jibril itu yang menyerupai yang di situ menjelma menjadi lelaki yang tampan, yang sangat tampan sekali. Pokoknya di sini nggak ada yang bisa dibandingkan lah ya. Apalagi kalau cuma sama Erik. Jadi langsung itu Siti Maryam itu membaca ta'awudz. Terus ada pembicaraan apa antara Maryam dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Maryam, saya utusan dari Allah untuk menyampaikan kepadamu wahai Maryam bahwa engkau akan mengandung, engkau akan hamil. Jadi kata Maryam, loh saya aja nggak pernah dekat dengan laki-laki kok bisa hamil. Jadi nggak mungkin saya bisa hamil. Kata malaikat Jibril, ketika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, innama amruhu dasan ayyakula lahu kun fayakun, maka jadilah. Jadi akhirnya
Siti Maryam itu hamil karena ditiupnya Roh Kudus ke dalam rahim Maryam. Di situ juga menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Namun pada hari ini banyak perempuan yang berdalil ketika dia hamil belum nikah katanya ngikutin Maryam. Ya, enggak ya? Enggak ya, jangan sampai ya. Jadi banyak sekarang itu di zaman-zaman terakhir, zaman-zaman akhir zaman ini banyak perempuan berdalil mengikuti Maryam juga punya anak nggak ada bapaknya katanya kan. Nah, itu jangan sampai diikut karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah halal bihalal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapkan kita ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dan jin. Itu pada setiap kita melihat sesuatu hal yang sekiranya itu akan membahayakan kita membaca ta'awud. Saya sudah ta'awud tapi kok kenapa ya setannya masih bergabung dengan saya, masih dekat dengan saya. Nah, karena itu kita itu sering seperjalanan. Jadi menjadikan kita itu jadi nggak ada ngaruh ta'awud kita. Makanya kita itu perbaiki amal kita supaya kita itu nggak seperjalanan dengan perbaiki amal kita supaya kita nggak seperjalanan dengan setan. Perbaiki ibadah kita. Ketika kita sudah diperbaiki dengan ibadah kita, insya Allah kita tidak seperjalanan dengan setan. Tapi ketika amal kita itu selalu melakukan kesalahan dan kita tidak pernah istighfar, insya Allah kita akan menjadi teman-temannya setan. Dan setan itu akan menjanjikan keindahan yang semu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi bagian daripada teman-temannya setan. Jadi dengan kita mengucapkan ta'awud, kita itu akan terhindar dari godaan setan. Makanya doa masuk toilet itu a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, bukan bismillah. Bismillah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ta'awud itu mau masuk toilet kita bacanya ta'awud, bukan bismillah. Tapi ketika kita masuki rumah, masuk apa kita itu jangan kita terbalik masuk rumah ta'awud. Itu hanya doa untuk masuk ke toilet. Makanya di situ ta'awud itu menjadi doa-doa kita itu untuk tolak bala, untuk hal-hal yang tidak kita sukai, kita membaca ta'awud. Jadi mari kita perbaiki amal kita, mari perbaiki kita ibadah kita, perbaiki hati kita. Kita di dalam momen bulan Ramadan ini, di dalam momen halal bihalal itu, kita adalah setelah kita puasa 1 bulan penuh itu menjadi kita itu perbaikan di bulan puasa. Perbaikan hasilnya adalah endingnya setelah Ramadan itu apakah kita ada perubahan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum, terakhir la'allakum tattaqun. Jadi yang kita cari itu setelah Ramadan adalah mencapai la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu artinya kita itu mencapai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Orang-orang yang menjalankan perintahnya dan orang-orang yang menjauhi larangannya. Jadi tujuan kita puasa, tujuan kita apapun kegiatan kita adalah mencapai la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi insya Allah dengan kita menjadi orang-orang yang bertakwa nanti insya Allah perusahaan kita itu akan lancar. Amin, amin. Gak ada TL lagi. Dengan kita menjadi orang-orang yang bertakwa nanti kita juga nanti akan ada lemburan juga. Amin. Dengan kita menjadi orang yang bertakwa, itu malaikat itu memohon kepada Allah, ya Allah itu hancurkan sandiwarna katanya. Itu banyak orang maksiat.
Kata Allah, jangan, di sana masih ada orang ngaji katanya. Ini serius. Jangan, di sana masih ada orang ngaji, jangan dihancurkan, jangan dibangkrutkan. Makanya kegiatan pengajian ini penting sekali untuk menyelamatkan kehidupan ini. Untuk menyelamatkan eksistensi satu daerah itu, di situ harus ada orang yang menyebut nama Allah, masih ada orang yang mengaji, maka di situ wilayah itu akan selamat. Jadi malaikat sering memohon kepada, ketika malaikat itu melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran di suatu wilayah itu, memohon kepada Allah, ya Allah, itu di suatu wilayah itu hancurkan itu. Terlalu banyak maksiat, kata Allah, jangan, di sana masih ada yang menyebut nama Allah. Jadi ini serius. Jadi ketika kita itu masih melafalkan nama Allah, ketika kita masih menyebut nama Allah, insya Allah kiamat itu masih jauh. Ada satu dalil yang sangat masyhur juga, tapi kayaknya ini mungkin kurang viral. Ada satu dalil itu ketika di Padang Mahsyar itu di wilayah Timur Tengah itu masih tinggal satu orang yang menyebut nama Allah. Dia seorang penggembala. Dia hanya bisa menyebut nama Allah aja, seorang penggembala. Maka kiamat itu tertunda. Tapi dalam seketika si penggembala tinggal satu-satunya itu dimakan binatang buas, maka terjadilah kiamat. Maka dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita, itu adalah menjadi kunci, menjadi itu adalah suatu tolak bala kita itu untuk menghalau sesuatu hal yang tidak baik, itu menjadikan kita itu terhindar dari mara bahaya. Maka di situ sering kita dengar, kalau kita mau selamat, marilah kita berteman dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Jadi yang soleha juga berteman dengan yang soleha, yang soleh juga berteman dengan yang soleh. Ya. Nanti insya Allah itu mara bahaya, insya Allah segala sesuatu itu akan terhindar dari semuanya itu. Jadi yang menyelamatkan kita di dunia ini, yang menyelamatkan kita dari diri kita sendiri adalah kedekatan kita. Kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Jadi jamaah halal bihalal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga segala sesuatu kita itu bernilai ibadah. Segala sesuatu kita bernilai ibadah menjadikan kita itu hidup tenang. Ketika kita orang yang selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, saya sering sampaikan, saya di alarm saya jam 5 itu, saya tuh punya alarm berdering. Ya. Jadi ketika alarm saya berdering, saya lafadzkan alhamdulillah 100 kali minimal. Dalilnya siapapun yang akan melafadzkan alhamdulillah sebelum matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, itu dapat pahala seperti mendapatkan pahala 100 ekor kuda perang fisabilillah. Bukan mendapatkan sabil ya. Bukan sebesar sabil, bukan. Jadi siapapun yang melafadzkan bismillah alhamdulillah sebelum maghrib sama sebelum subuh, sebelum terbit matahari, itu dapat pahala sebesar seperti pahala 100 kuda perang fisabilillah. Sekali lagi, enggak sebesar sabil. Sabil masih kecil. Ngapurannya ya, Ben. Jadi maka jangan itu amalan ringan betul itu. Ringan betul amalan itu. Jadi saya setiap jam 5 itu, kenapa alarmnya jam 5 itu jam-jam yang rawan. Jam sibuk, jam ini dan itu, jam rawan sekali, makanya saya bikin alarm. Kalau pagi saya sambil berangkat, gandeng istri ke masjid, gak gandengan betul ya. Saya pergi ke masjid sambil alhamdulillah. Dan ketika alhamdulillah kita sambil mengingat alhamdulillah ya Allah masih diberi nikmat untuk pergi jalan ke masjid. Alhamdulillah kita itu masih bisa beribadah. Karena nikmat yang paling besar bagi orang-orang yang beriman adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar adalah diberi istiqomah untuk beribadah. Ya. Nikmat terbesar adalah ketika kita itu masih dikasih istiqomah untuk beribadah. Itu kenikmatan yang sangat besar sekali. Karena kenikmatan itu yang nanti akan dibawa ke akhirat. Makanya
jamaah halal bihalal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kalau ngado kalian itu, kalau kalian ada nikah atau apapun sebagainya, saya selalu ngasihnya sajadah. Ya, sajadah yang saya kasihkan sama kalian. Ya. Kenapa? Sajadah itu nanti akan menunggu. Insya Allah saya yakin sajadahnya yang saya kasihkan sama kalian gak akan dipakai untuk adu-aduan. Ada nggak kira-kira? Ya nggak ada. Insya Allah untuk sholat ya. Disitulah saya dapat pahala jariah. Perlu DKI ya. Positif kamu ya. Jadi kalau pengen dikasih ngomong ya, nanti istri saya catat itu nanti ya. Siapa yang pengen dikasih sajadah bilang sama istri saya. Sajadah ele ya. Seperti mau orang ele. Nah, kemarin kan sebelum ini juga saya narik kalian juga untuk beli sajadah juga kan. Saya bagikan itu ya. Jadi ketika saya nggak mau saya itu sia-sia, saya harus cerdas dalam memberikan sesuatu hal. Saya bilang sama istri saya ketika kita memberikan kenang-kenangan pada siapapun orangnya, kenang-kenangan yang nanti akan mempertemukan kita di akhirat. Ya, berikan kenang-kenangan yang akan mempertemukan kita di akhirat. Makanya saya selalu itu kalau nggak ini ya mukena atau sajadah. Di antara dua itu aja, atau sarung begitu. Saya kasih mungkin duit mungkin 50.000 untuk beli pulsa, untuk bikin kuota, untuk YouTubean, untuk nengok film kunyit, masalah nanti saya. Untuk nengok drakor saya masalah. Ya. Tapi ketika saya berikan sarung, ketika kita berikan sajadah, insya Allah nanti sajadah itu dipakai mengalir pahala jariah itu. Jadi ada satu hadis tiga amalan yang akan ditinggalkan orang yang masih mengikuti perjalanan orang meninggal adalah anak yang soleha, anak yang soleh dan soleha, ya. Ilmu yang bermanfaat, insya Allah pada hari ini contoh saya memberikan pitutur bagaimana cara minum yang baik 3 kali setiap tegukan itu Bismillah. Bagaimana kita harus mengucapkan bismillah, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika kalian melakukan itu nanti saya akan mendapatkan pahala jariah. Pahala jariah yang ketiga lagi itu apa? Pahala jariah ketika kita itu memberikan suatu kenang-kenangan yang bermanfaat. Mungkin kita sebelah ada membangun masjid, mungkin kita satu semen sak itu harga 50.000, kita nyumbang 1.000, patungan 50 orang menjadi 50.000 dapat satu semen. Jadi 1.000 itu yang dibuat beli semen itu menjadi pahala jariah. Pahala jariah orang-orang yang anak-anak yang soleh dan solehah itu apa? Pahala jariah anak-anak soleh dan solehah ketika dia selalu beristighfar kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi menjadi ciri-ciri orang yang soleh, anak yang soleh dan solehah itu adalah orang yang selalu mendawamkan istighfar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi jamaah halal bihalal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali hari ini itu masih ada orang yang belum pernah mengistighfarkan kepada orang tua kita. Mulai hari ini istighfar untuk orang tua kita. Mari kita ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada mayit ini bertanya kepada malaikat. Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti mencambuk saya? Mayit ini bertanya kepada malaikat, kenapa engkau berhenti mencambuk saya? Kata malaikat, ada anakmu itu beristighfar, melafadzkan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, menjadi orang tua kita itu berhenti dicambuk sama malaikat karena ada salah dan hilaf orang tua kita. Makanya kita jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang durhaka. Setiap kita adalah anak. Karena kita itu nggak ada anak yang lahir dari seperti Mr. Bean ya, tiba-tiba ada lampu terus dia mencolok di situ kan, tidak. Kita semua adalah anak. Kalau umur kita setua kita itu tetap kita dan sebagai seorang anak.
Jadi marilah kita beristighfar, istighfar untuk orang tua kita. Jadi istighfar itu menjadi pembuka rezeki juga, istighfar itu ya. Jangan sampai kita itu lupa istighfar. Mari mulai hari ini ketika kita sudah habis sholat, istighfar untuk kedua orang tua kita. Kalau istighfar untuk diri kita, astagfirullahaladzim, itu istighfar untuk diri kita. Astagfirullahaladzim, itu istighfar untuk diri kita. Tapi istighfar untuk kedua orang tua kita adalah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam suatu kajian saya pernah mendengarkan, bagi siapapun yang masih istighfar dalam satu hari itu kurang dari 5 kali, itu masih kategori durhaka kepada orang tua. Istighfar kita kurang dari 5 kali dalam satu hari itu masih kategori durhaka, apalagi orang yang nggak pernah istighfar. Istighfar untuk orang tua kita. Jadi ingat ya, bahwa orang tua kita mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Pada saat orang tua kita itu mencari rezeki, kita hari ini sudah menjadi orang tua, kita mencari rezeki untuk menghalalkan segala cara. Kadang-kadang sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri, ya. Kadang-kadang marah-marah di PT juga ya, karena untuk mencari output juga. Tapi insya Allah marahnya bukan marah betul, tapi memang marah settingan ya. Jadi marilah kita beristighfar kepada orang tua kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Karena tanda orang-orang yang soleh dan soleha itu adalah ketika kita sudah selalu beristighfar untuk kedua orang tua kita. Setiap kita adalah anak, setiap kita adalah mungkin bakal menjadi orang tua. Ajarkan kita itu anak-anak kita untuk beristighfar. Ajaran kita, karena istighfar itulah mendoakan kedua orang tua kita, orang tua baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Jadi ketika istighfar kita itu selalu kita lantunkan, selalu kita panjatkan, insya Allah malaikat yang sedang mencambuk orang tua kita karena kesalahan-kesalahan orang tua kita adalah nanti dia akan berhenti mencambuknya. Setiap kita anak, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Ya. Durhaka kepada orang tua itu tipis sekali. Ketika orang tua itu tidak berani menasihati orang anaknya, itu adalah menjadi ciri-ciri kita itu durhaka. Jadi jangan sampai kita bangga, kita merasa sudah sukses ya, merasa kita sudah kaya ini dan itu, terus orang tua nggak berani menasihati kita. Itu adalah ciri-ciri dari durhaka. Ciri-ciri durhaka itu sangat tipis sekali. Jadi dalam ayatnya wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah. Jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi perintah Allah itu setelah menyembah Allah itu berbuat baik kepada orang tuanya. Wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah berbuat baik kepada Allah, setelah kita menyembah Allah, kita disuruh berbuat baik kepada orang tuanya supaya kita jangan sampai masuk dalam kategori durhaka. Wabil walidaini ihsana. Jangan sampai kita mengatakan kepada orang tua. Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua kita, dan apabila kedua orang tua kita dalam pemeliharaan kita, jangan sampai kita itu berbuat kasar. Jangan sampai kita memperlakukan kasar. Berbuat baik pada kedua orang tua kita. Orang tua itu nggak ada salah. Orang tua itu tidak pernah salah, karena kita sebagai orang tua untuk menasihati orang tua juga kita punya etika, nggak boleh. Ya. Orang tua kita sehari ini sudah tua, barangkali sudah punya anak SMP. Yakin sekali Pak Toto masih ingat ya, kalau melihat anaknya itu masih ingat waktu dikencingin ya. Masih ingat ya? Masih ingat kita ketika anak kita itu kencing di pangkuan kita. Begitu juga kita yang sudah tua segini, kalau ibunya masih hidup, ibunya itu masih ingat ketika dia mau makan tiba-tiba itu ya. Makanya berbakti kepada orang tua itu menjadi nomornya, levelnya itu urutan kedua. Setelah kita menyembah kepada Allah, jangan sampai kita menyekutukan Allah, kita berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, kedua orang tua. Jadi jamaah halal bihalal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang mencapai la'allakum tattaqun,
Dan ketika kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, ketika kita menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah kita itu akan menjadikan ketenangan, ya. Kita akan tenang dalam hidupnya. Kita akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Ketika kita itu selalu mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang hadir ini diberikan rezeki yang halal. Amin. Semoga yang hadir ini dan yang kebetulan tidak bisa hadir, semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Semoga jamaah halal bihalal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, apabila ada utang piutang itu segera dilunaskan utangnya. Amin. Semoga yang masih jomblo segera dapat jodohnya. Amin. Yang sudah punya jangan ngaminkan. Amin buat mana Pak? Amin deh, kuat banget deh. Amin di konsolan. Amin ke konsolnya ya. Ya. Kayak Patri ngaminkan orang popo. Semoga yang masih jomblo dimudahkan jodohnya. Amin. Nah, ini amin semua karena itu semua yang masih jomblo ya. Jadi semoga kita itu selalu istiqomah dalam ibadahnya. Semoga PT Sari Warna ini akan selalu eksis. Amin. Supaya kita tidak ada TL. Amin. Semoga order-ordernya lancar. Amin. Semoga kita juga menjadi pekerja-pekerja yang ulung, pekerja-pekerja yang rajin. Amin. Aminnya lambat betul. Semoga kita menjadi orang-orang yang rajin dalam bekerja. Amin. Alhamdulillah. Sehingga ketika kita kerjanya rajin, insya Allah rezekinya juga berkah. Ya. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari rahmat Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita sudah mendapatkan hasanah dalam dunia ini. Kita di depan ada makanan ini, sudah ada makanan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah baik. Wa fil akhirati hasanah. Wafil akhirati hasanah nggak berani. Akhiratnya baik kamu amin. Udah ada makanan lewat tadi lupa aminnya ya. Robbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wafil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.